Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Setelah berdoa, mari kita mulai pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengimani adanya qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, ada beberapa pertanyaan dulu sebagai pretest atau tes awal. Silakan nanti para siswa untuk bisa menjawabnya dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa pengertian qada dan qadar? Silakan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Apa saja macam-macam dari qada dan qadar atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Silakan dijawab. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang ketiga. Apa fungsi mengimani qada dan qadar? Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Apa saja hikmah mengimani qada dan qadar? Baik, mungkin ada di antara siswa dan siswi yang bisa menjawab dengan cepat, tapi ada juga mungkin yang lupa ingat. Tapi jangan sampai ada yang lupa ingatan ya. Para peserta didik yang berbahagia, pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada adalah suatu ketetapan atau ketentuan. Sementara secara istilah, qada diartikan sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya sejak zaman azali yang berkaitan dengan nasib manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun qadar adalah ukuran yang telah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Sementara pengertian qadar secara istilah adalah hasil dari suatu ketetapan atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dilaksanakan atau diberlakukan kepada hamba dan makhluknya setelah mereka terlahir di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Para peserta didik yang berbahagia, adapun macam-macam qada dan qadar. Ada dua macam. Ada dua macam qada dan qadar atau takdir yang Allah tetapkan kepada hambanya dan makhluknya di dunia, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Pertama yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dihubungkan dengan ikhtiar dan kegiatan manusia pada setiap waktunya. Contoh, orang yang tadinya tidak berilmu, kemudian berusaha berilmu sehingga dia bisa menjadi pandai. Contoh lain, orang yang tadinya kekurangan, kemudian dia ikhtiar, berusaha, akhirnya berkecukupan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia
dan tidak dapat diusahakan dan tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin, warna kulit, detak jantung, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana fungsi dari beriman kepada qada dan qadar tersebut? Fungsi iman kepada qada dan qadar diantaranya sebagai berikut. Pertama, menciptakan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perputaran bumi, bulan, planet, dan silih bergantinya siang dan malam yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua, mendorong manusia untuk selalu berusaha dan beramal baik agar mendapat kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian fungsi yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kekuasaan, kehendak mutlak, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Dan fungsi yang keempat, mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup, karena meyakini apapun yang terjadi sudah kehendak dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik senang, sedih, kenikmatan, kekayaan, kesulitan hidup, kemiskinan, dan lain sebagainya. Para peserta didik yang berbahagia, setelah kita memahami apa fungsi dari beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmahnya. Di antara hikmah-hikmah yang akan didapat apabila beriman kepada qada dan qadar, yaitu sebagai berikut. Pertama, meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu yang akan terjadi pada diri seseorang adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Yang kedua, memberikan ruang waktu kepada seseorang agar selalu optimis dalam segala urusan hidup di dunia. Yang ketiga, menjadikan seseorang agar selalu dapat mengambil pelajaran berharga dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah ada, baik yang positif maupun negatif. Dan yang keempat, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa takdir baik dan buruk yang telah menjadi ketetapannya tidak dapat dihindari manakala seseorang akan menerimanya. Karena hal ini telah menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Para peserta didik yang berbahagia, beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah: pertama, sikap optimis akan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran, mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang disebut takdir. Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Kemudian yang ketiga yaitu doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh dalam memohon.
Dan yang keempat, tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan kekuatan iman, khususnya iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.